Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anak sekalian, para pelajar MAN 2 Kota Jambi kelas 10 IK yang belajar ilmu tafsir, dikarenakan hari ini tanggal Sabtu 24 April akan ada penerimaan rapor secara online Meet. Saya khawatir nanti jam pelajaran jam ke-8 ke-9 nanti jadi tidak bisa belajar tatap muka, karena itu saya siapkan video ini sebagai pengganti belajar tatap muka. Saya hapus dulu nih papan tulis yang ada tulisan-tulisan, mungkin kecuali ini nih dibiarin aja lah, jadi nemenin saya ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini materinya masih lanjutan tentang qiraat, yaitu perbedaan bacaan di dalam Al-Quran. Di sini ada satu ayat yang saya angkat, yaitu tentang Quran surah Al-Maidah ayat ke-6, Quran surah ke-5 ayat ke-6. Pada kalimat yang berbunyi aw lamastumun nisa, itu ada perbedaan bacaan. Pada versi yang lain dibaca pendek, aw lamastumun nisa. Jadi model yang pertama aw lamas, la-nya dipanjangkan. Model yang kedua la-nya dipendekkan, aw lamastumun nisa. Nah, ayat ini saya angkat untuk kita bahas, yaitu pada pembahasan ilmu qiraat, pada pembahasan soal implikasinya atau pengaruhnya. Pengaruh apa? Pengaruh perbedaan qiraat bacaan Al-Quran terhadap tafsirnya maupun fiqih. Tafsir, penjelasan, fiqih, istimbat hukum atau hukum yang dihasilkan dari perbedaan qiraat tersebut. Nah, ada tidak perbedaan atau implikasi pengaruh beda bacaan, beda qiraat ini? Pengaruhnya ada tidak pada tafsir maupun fikih? Baik, saya lanjutkan. Ini ternyata dalam penafsirannya, dalam pemaknaan ayat aula mastumun nisa dengan memanjangkan dan memendekkan, dengan bacaan memendekkan lam aula mastumun nisa, maka maknanya menjadi bersetubuh. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas. Sementara memanjangkan lam aula mastumun nisa itu bermakna menyentuh, bersentuhan kulit. Itu sesuai dengan yang disampaikan melalui riwayat Ibnu Umar maupun Ibnu Abbas. Nah, itu tadi penjelasan tentang implikasi perbedaan qiraat atau pengaruh qiraat terhadap tafsir. Sementara pengaruhnya terhadap fikih, secara fikih perbedaan terhadap tafsir tadi juga menyebabkan keluarnya istinbat hukum tentang batal wudu menjadi 3. Yang pertama, wudu itu batal karena bersetubuh. Yang kedua, wudu itu batal karena menyentuh plus ada syahwat. Yang ketiga, menyentuh saja juga sudah batal. Nah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, menyentuh saja batal. Sementara Imam Maliki dan Imam Hambali, menyentuh yang disertai syahwat baru batal. Sementara Imam Hanafi mengatakan tidak, persetubuhanlah yang menyebabkan batal wudu. Nah, inilah contoh bagaimana perbedaan qiraat dalam satu ayat, dalam satu kalimat bisa menyebabkan, bisa mempengaruhi perbedaan penafsiran, bahkan nantinya perbedaan hukum yang ditimbulkan, yang dilahirkan. Nah, ini tujuan dari kita membahas qiraat.